Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Kali ini kita akan membahas kripto yang paling besar teman-teman. Mari kita lihat market saat ini, kita lihat di CoinGecko teman-teman. Kita lihat ini di sini teman-teman, market saat ini teman-teman bisa lihat di sini Bitcoin. Ini dalam 24 jam minus 5,2%. Ethereum juga 5,3% dalam 24 jam. BNB 2,6% ya teman-teman. Dan yang lain-lainnya juga merah teman-teman, ini bisa lihat. Wow. Ini banyak yang merah ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Dan ini dalam 7 hari di sini Bitcoin ini minus sampai 13,5%. Wow, turun-turun terus ya kalau dalam 7 hari ya. Nah, kali ini kita memang akan membahas ini dia. Bitcoin, the mother coin ya. Nah, ini dia. Mari kita lihat ini kenapa ini turun-turun ya teman-teman. Kita lihat info-infonya. Ini udah di bawah 600 juta ya kalau dalam segi rupiah teman-teman. Dan kemarin memang ada info juga itu yang tweet bilang dump. Nah seperti itu ya untuk Bitcoin. Tapi setelah itu hari ini ternyata disuspend ya teman-teman. Saya tidak tahu ada apa. Saya sudah tulis di Twitter, sudah tanya apakah itu, ada yang bilang itu fake, tapi saya belum mendapat jawaban pastinya. Oke, mari kita lihat Bitcoin ini. Kita lihat infonya ini ya. Jadi kalau dalam 24 jam di sini memang ini turun 5,3% teman-teman untuk Bitcoin ini. Wow, ini padahal sebagai patokan ya teman-teman, patokannya ini. Ini ya kalau perbandingannya ini 0% teman-teman. Oke, ini sebagai patokannya ini kan Bitcoin ini bagi koin dan token-token lainnya. Ini ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat grafiknya ini kok nggak muncul ya. Grafiknya nggak tahu, mungkin apakah karena sinyal ini. Oke, kita lihat lewat saja dulu ya. Untuk grafiknya nanti kita lihat di untuk mengenai grafiknya detailnya kita lihat di Trading View langsung. Nah seperti itu. Kita lihat Twitternya ya teman-teman. Dari Bitcoin, apa info-info di Twitter untuk Bitcoin. Kita lihat saat ini untuk info-info di Twitternya. Ini 3 jam lalu teman-teman. Will it get broken? Nah, ini teman-teman, apakah ini makin turun nih? Saya perbesar ya. Nah, ini kan udah di bawah ini. Ini udah 39781. 39K ya. Di bawah 40. Coba kalau di sini ini kan secara rupiah. Ini kita ganti USD ya. Nah, ini kembali 40 ya di sini ya, 40. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Oh, ini kalau ini kan maksimum selama 24 jam. Nah, ini ya teman-teman. Ini saat ini ya 40. Nah, kalau yang di situ 3 jam lalu di daerah 39 ini ya, daerah sini ya 39. Jadi ini di bawah sini, daerah di bawah 40 teman-teman, 39. Tapi sekarang sudah kembali di 40K ya, 40.000 USD. Nah, ini teman-teman. Ini respon orang-orang ya tentunya ya banyak ya. No, enggak ya teman-teman. Tapi ada juga yang memiliki respon ya. Ya kalau kamu nggak invest di sini ya apa urusannya, seperti itu ya. Nah ini teman-teman. Buat teman-teman kalau ini makin turun itu ya otomatis mempengaruhi ya, akan berpengaruh pada koin atau token-token yang lain itu teman-teman. Itu untuk Bitcoin ini. Tapi kita lihat nanti ya perkembangan ke depannya. Oke, untuk grafik detailnya nanti kita lihat di Trading View. Terus ini 8 jam yang lalu.
Bitcoin will fall below ini 400.000 US dollar next. Nah ini jatuh ke 400.000. Gimana ini maksudnya ya teman-teman? 400.000 sementara sekarang 40.000 ya, 40k seperti itu teman-teman. Ini teman-teman dari ini retweet dari Bitcoin ini ya, documenting Bitcoin. Nah seperti itu. Terus kalau ini 10 April 42 ya, tapi sekarang kan udah di 40 teman-teman, 40k, 40.000. Kalau ini turun sampai 400.000 next, berarti naik dong, bukan turun, seperti itu ya. Ini Bitcoin briefly tumbler below nih 40k kalau ini ya. Oke, ini info-info dari Bitcoin officialnya, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini yang paling barunya ini, nah ini teman-teman sudah lihat, ini kan tajam ya turunnya teman-teman. Nah untuk detailnya nanti kita lihat. Dan di sini ada juga berita ya dari Watcher Guru teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ini. Akankah Bitcoin turun ke 30.000? Analis menyarankan ini. Wow, ini kalau Bitcoin sampai turun ke 30.000, koin dan token yang lain bisa wow. Nggak tahu lagi ya, itu bisa ya otomatis ya bisa turun-turun juga. Nah, seperti itu kondisi-kondisinya. Ini kenapa di sini mengatakan di bawah 30.000, mari kita lihat teman-teman. Pengamat pasar dan analis menyarankan bahwa Bitcoin bisa turun ke 30.000 karena investor mulai memindahkan uang tunai ke taruhan yang lebih aman dari aset spekulatif. Memang kalau kripto memang fluktuasinya kan tinggi, udah diingatkan ya. Nih, just in, analis suggest Bitcoin may plummet to 30k ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa investor mulai memindahkan uang tunai mereka ke aset memindahkan uang tunai ke yang lebih aman daripada aset spekulatif, gitu, teman-teman. Terus beberapa analis mengklaim bahwa sebagian besar investor menganggap cryptocurrency sebagai saham spekulatif. Seluruh pasar kripto tampaknya telah terpukul dalam 24 jam terakhir. Bitcoin sendiri turun lebih dari 7,7% dan Ethereum turun 9% sesuai data CoinMarketCap. Wow, memang turunnya udah lumayan ya. Kalau tadi teman-teman lihat seminggu ini ini dalam seminggu ini Bitcoin turun 13,8%. Tapi kalau dalam 30 hari dibanding bulan lalu masih naik ya teman-teman, masih naik 3,3%. Memang kalau dibanding tahun lalu ya teman-teman, ini turunnya 33%. Memang tahun lalu tinggi-tingginya ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi. Bitcoin sedang berjuang untuk mengikuti. Nah ini pada saat penulisan Bitcoin diperdagangkan pada 39,8k ya, dan Ether berada pada 2.989 ini teman-teman. Ini merupakan minggu yang berat bagi Bitcoin yang telah dihantam oleh memburuknya selera resiko. Jadi market ini sangat menentukan ya. Market itu luar biasa teman-teman. Salah satu pendiri BitMEX, Arthur Hayes, menulis dalam sebuah posting blog, ini adalah kripto dan uang internet ajaib merusak otak. Jadi izinkan saya mencoba membuat Anda sadar. Wow, seperti itu ya sampai ya. Hayes menyatakan bahwa dia membeli opsi put pada cryptocurrency. Dia juga percaya bahwa itu akan jatuh pada bulan Juni 2022. Menurut Hayes, Bitcoin akan turun menjadi 30.000 dari tertinggi lebih dari 68.000 pada November 2021. Sementara Ether akan turun menjadi 2.500 dari tertinggi lebih dari 4.800 US dollar ya
pada November 2021. Jadi tinggi-tingginya ini November ya teman-teman, November tahun lalu. Selama Bitcoin diperdagangkan di atas harga wajarnya sebesar 38.000 yang ditentukan menggunakan rasio nilai jaringan terhadap transaksi dan data on-chain, tidak akan ada keruntuhan besar-besaran dalam jangka pendek. Pernyataan itu diberikan oleh Charlie Ehret, CEO penasehat investasi kripto Byte3 ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini berbeda hal ya. Selama Bitcoin berada di atas 38.000 itu ya, perdagangannya itu masih bisa tahan ya, teman-teman. Nggak akan dalam jangka pendek akan jeblok lagi, makin turun ke bawah. Itu teman-teman. Kalau ini kan langsung ini highest ini dia bilang. Bitcoin akan turun 30.000 seperti itu. Terus ini pada bulan Februari, Arthur Hayes dan Benjamin Delo, salah satu pendiri BitMEX, mengaku bersalah atas tuduhan federal karena gagal menerapkan program anti pencucian uang di BitMEX. Hayes dan Delo masing-masing harus membayar denda sebesar 10 juta US dollar. Nah, ini ini ada pelanggaran ya dari Arthur Hayes dan Benjamin Delo ya, yang tadi mengatakan bahwa Bitcoin akan turun sampai 30.000 ya teman-teman. Ini oke. Terakhir ini, akankah kata-kata Arthur menjadi kenyataan dan Bitcoin anjlok menjadi 30.000? Saya kira kita harus menunggu dan mencari tahu bagaimana pasar akan berubah. Nah, itu dia. Yang paling penting itu adalah market, karena market yang menentukan teman-teman. Ini ya. Dan ada juga berita dari Bloomberg. Nah, ini dia teman-teman. Ini Bloomberg. Bitcoin chart watcher say any drop below. Ini 36,7 ribu ya. Open the doors to next key level 26.000. Wow, ini lebih jauh lagi ya. Jadi maksudnya apa? Kalau Bitcoin turun sampai 36.700, justru itu akan membuka peluang sampai 26.000 ini. Karena ya dia lihat saat ini Bitcoin udah dalam seminggu udah 13% ini ya, Bitcoin udah loss 13%. Oke, kita lihat ini di TradingView. Di TradingView nah ini ya, ini kok posisi saat ini teman-teman. Ini kan per day teman-teman ya. Ini lihat panahnya one day. Nah ini 1 day ya. Ini BTC USD ya, pairnya ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, bisa lihat saya perbesar. Ini saat ini harganya nih yang hijau ini ya, 40,149. Jadi ini mulai naik-naik teman-teman di sini. Ini memang ini tanggal 11 kan. Ini sempat turun, memang ini turun tajam ya teman-teman, sampai tadi juga masih 39 ya teman-teman, tapi ini udah mulai naik-naik. Ini kondisi-kondisinya ya teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini Bitcoin udah mulai naik lagi. Kalau kita lihat per jamnya, nah ini mulai rebound ya. Ini per jamnya nih. Ini jam 2 subuh masih 39 teman-teman. Ini. Nah, ini mulai sudah naik-naik. Ini sempat memang jam 6 pagi terjadi koreksi kecil tapi udah naik. Karena ini wow, turun terus itu teman-teman. Oke, kita kembali ke per day-nya ya. Jadi di sini itu tadi dimaksud ya, kalau sampai turun di berapa itu yang tadi Bloomberg 36,700 di sini ya, 36. Ya memang inilah ya. Ini kan memang daerah support. Kalau ini sampai turun di sini itu memang bisa jebol ya, jebol lagi sama seperti token yang lain yang jebol ya. Teman-teman bisa turun sampai ke bawah dan peluangnya sampai tadi di 26k, bukan cuma 30 ya. Itu tapi 26k. Wow. Nah, tapi kalau ini
selama itu tadi ya dibilang analis bahwa selama itu bisa diperdagangkan di atas 38K, ini 40 masih, ini kan 40, kalau turun berarti ini kan sebenarnya 40 ini adalah angka psikologis ya teman-teman. Ini angka psikologis, karena kalau turun sampai 39 ya peluang orang, psikologis orang untuk jual akan lebih cepat teman-teman. Tapi ternyata orang banyak juga yang menahan ya teman-teman, tahan sehingga dia bisa balik. Ini kan hijau teman-teman, hijau. Oke, jadi ini kondisi real sekarang teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah masuk di kripto ya, ini yang harus kita hadapi teman-teman, kondisi-kondisi market ya, kita hadapi seperti itu. Untuk itu ya, seperti yang saya ingatkan berkali-kali, kripto ini memang fluktuasinya tinggi. Jadi teman-teman yang mau masuk kripto kan ingin cuannya juga tinggi. Untuk itu ya menggunakan uang dingin itu ya teman-teman. Tetap harus menggunakan uang dingin karena fluktuasinya tinggi ya teman-teman. Nah kalau memang mau trading ya di sini memang teman-teman untuk BTC USD ini naik turunnya lumayan dan potongannya juga kecil ya teman-teman, bukan kayak di swap seperti itu teman-teman. Dan tetap ingat teman-teman harus menggunakan uang dingin, jangan uang panas, karena uang panas mudah terbakar, apalagi uang pinjaman itu bisa bermasalah. Oke teman-teman, demikian dari Juara Kripto, tetap semangat dan salam juara.